Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Pantek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa 4 saham, itu saham cuan, TPIA, Antam, dan Pegas untuk tanggal 17 sampai 21 Maret 2025. Sebelum ke analisanya, saya ingin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Bagi yang belum join, boleh langsung join saja ya, menggunakan link yang ada di deskripsi, supaya kalian bisa mendapatkan info-info menarik di sana, dan juga saham-saham menarik setiap harinya seperti ini. Nah, di sini juga saya membagikannya uploadan terbaru di YouTube supaya kalian tidak ketinggalan mengakses video-video terbaru Antek Saham di YouTube. Antek Saham juga memberikan pilihan menjadi member di Premium. Jika kalian gabung menjadi member di Premium, kalian akan mendapatkan benefit yang lebih banyak dari yang gratis, seperti mendapatkan saham-saham menarik atau rekomendasi saham setiap harinya lengkap dengan trading plan, kemudian mendapatkan Telegram Premium, grup diskusi Premium, kemudian mendapatkan update market setiap hari Senin melalui Google Meet. Jadi kita lakukan rutin setiap hari Senin. Kemudian bisa konsultasi portofolio kapan saja. Dan member premium menjadi prioritas untuk berdiskusi di grup premium. Jadi jika kalian tertarik, boleh langsung gabung saja. Karena gabung ke premium ini ada dua cara ya. Kalian bisa gabung secara gratis maupun secara berbayar. Jadi yang nggak punya biaya join secara berbayar, boleh manfaatkan join secara gratis. Supaya kita bisa cuan bareng di sana dan trading bareng juga. Dari sini Antek Saham memberikan pilihan juga menjadi pelanggan di YouTube dengan biaya yang lebih murah ya, hanya 30 ribu saja per bulan atau 1000 per hari. Kalian akan mendapatkan saham-saham menarik setiap minggunya berupa video ya, seperti video ini khusus pelanggan. Mendapatkan saham-saham menarik setiap harinya lengkap dengan trading plan, kemudian menjadi prioritas untuk berdiskusi di kolom komentar YouTube dan mendapatkan akses ke eksklusif konten dari Antek Saham. Jika tertarik, boleh langsung klik tombol gabung di YouTube Antek Saham, atau jika ada pertanyaan boleh hubungi admin melalui link yang ada di deskripsi atau hubungi saya melalui Telegram. Oke, sekarang kita langsung ke analisanya. Kita mulai dari saham cuan terlebih dahulu ya di sini. Untuk cuan boleh kita lihat sesuai dengan analisa kita ya, kalau cuan akan lebih cenderung untuk bergerak turun karena di sini dia sudah memasuki area demand 8375 sampai 8750, dan boleh kita lihat cuan langsung drop ya di hari Senin menuju area demand, dan demandnya juga sudah di breakdown ya. Ini menjadi area supply karena sudah di breakdown di hari Jumat ya. Jadi dengan ini harusnya cuan akan lanjut bergerak turun ke support yang pertama di 6500. Jika support ini di breakdown, maka cuan akan melanjutkan penurunannya ke support 5925 sampai ke 5425. Nah, maka dari itu pantau area support 6500. Usahakan ya, atau semoga cuan tidak breakdown support ini, karena secara histori support ini cukup krusial ya, menahan pergerakan harga. Jadi jika semisal nanti support 6500 di breakdown, maka penurunan pada cuan akan cukup signifikan dan bisa turun cukup jauh sampai ke 5400. Nah, di sini untuk pergerakan naik pada cuan dia harus mampu breakout dulu ya. Area supply-nya di 7350 sampai 7750. Jika belum bisa break area supply, maka cuan akan cenderung untuk bergerak turun. Oke. Jadi selama belum bisa break supply ini 7350 sampai 7750, maka view pada cuan akan cenderung bergerak turun. Jika kita cek secara broker summary-nya pada saham cuan, oke, volumenya bisa kita katakan cukup bagus ya karena ada bar hijau di sini. Tapi secara di hari Jumat oke, ada distribusi 1 minggu terakhir, distribusi 2 minggu terakhir masih distribusi. Jadi volume di sini tidak mengindikasikan adanya akumulasi pada saham cuannya. Masih distribusi, jadi harusnya cuan akan lebih cenderung untuk bergerak turun. Oke. Jadi secara broker summary sudah dikonfirmasi ada distribusi pada cuan, dan juga secara teknikal sudah breakdown demand yang sekarang menjadi supply ya. Ini sudah di breakdown. Jadi harusnya cuan akan lebih cenderung untuk bergerak turun ke area support 6500, 5925 sampai 5425. Oke. Jadi yang punya barang pada saham cuan, pantau support yang paling penting ya di 6500. Jika support ini di breakdown, maka sebaiknya keluar dulu pada saham cuan karena potensi cuan akan lanjut bergerak turun ke area 5000 sampai 5400 ya. Oke. Jadi cuan cukup ngeri juga ya, karena dia sebelumnya karena gak masuk indeks, dia di sini ARB ya. Ada 3 kali ya kalau nggak salah ARB, dan volume penurunan di sini cukup signifikan. Jadi polanya nantinya seperti ini ya. Jadi di sini
drop ya, base, lalu drop lagi. Nah, biasanya polanya seperti itu. Jika ada penurunan yang signifikan atau drop yang signifikan, biasanya akan seperti itu, drop, lalu membuat base, lalu drop lagi nantinya. Jadi view saya pada saham cuan masih akan cenderung bergerak turun minimal ke support 6.500. Jadi belum menarik untuk di entry atau dibeli di minggu depan. Jika ingin entry pada saham cuan, tunggu breakout supply dulu ya. Supply 7350 yang ini. Yang ini ya. 7350 sampai 7750. Jika bisa break area supply ini, maka cuan berpotensi naik ke area supply selanjutnya di angka 8375 sampai 8750. Tapi menurut saya belum di breakdown nantinya, akan lebih cenderung untuk bergerak turun pada saham cuan ini. Jadi lebih baik wait and see dulu pada saham cuan, karena jika kalian sudah menonton video saya sebelumnya tentang analisa dari brand, BRPTR, PTRO, view saya juga masih sama, masih akan cenderung bergerak turun. Nah, kemungkinan cuan juga akan ikut, karena memang masih satu grup dari grup Pak PP. Oke, lanjut ke saham yang kedua ada TPI ya. Nah, TPI juga sama ya, berpotensi turun juga karena memang masih satu grup. Oke, di sini boleh kita tarik sebuah support trendline. Di sini juga sebuah resistance trendline. Oke, dia sedang konsolidasi ya di area support dan resisten trendline-nya. Dan juga view saya di minggu yang lalu akan lebih cenderung bergerak turunnya selama belum bisa break area supply 7475 sampai 7275. Dan boleh kita lihat supply ini tidak mampu di breakout dan TPI bergerak turun ke area supportnya. Nah, jika nanti TPI breakdown ya, support 6675 ya, kira-kira harganya di situ. 6675 kira-kira di sini. Jika break dan support ini, maka TPI akan lanjut bergerak turun ke support selanjutnya di 6325 sampai ke 5.500 dan juga 6.000. Jadi saran saya yang punya barang pada TPI lebih baik dipantau support 6675. Jika sudah break support ini, maka sebaiknya keluar dulu dari TPI, karena jika sudah di breakdown dan valid, maka TPI akan bergerak turun cukup jauh, bisa sampai 5 sampai 13%-nya. Jadi potensi penurunan TPI cukup jauh, jadi sehingga berpotensi membuat kalian loss lebih banyak. Jika kita lihat dari broker summary-nya, dari sini juga terlihat ya DX jualan, dan memang sudah dikonfirmasi kalau Pak PP jualan di TPI terkait tentang free float ya. Jadi dengan ini sudah dikonfirmasi. Jadi harusnya untuk TPI berpotensi melanjutkan penurunannya seperti analisa teknikal tadi ya. Karena secara broker summary-nya boleh kita lihat masih distribusi dari 3 minggu terakhir, 2 minggu terakhir juga masih sama, 1 minggu terakhir juga masih sama. Di tanggal 14 juga masih sama ya di sini. Ada akumulasi memang dari PD tapi tidak menutup jualan dari asingnya di sini. Jadi harusnya TPI akan lanjut bergerak turun minimal ke support 6675 dulu. Jadi konfirmasi bergerak turun pada TPI harus breakdown dulu support 6675. Jika bisa di breakdown, maka dia akan lanjut bergerak turun. Tetapi jika tidak dan menandakan rejection, maka TPI potensi bergerak naik ke area supply-nya lagi di angka 7475 sampai 7275. Jadi boleh pantau satu area atau satu area support pada TPI di angka 6675 yang menjadi support krusial atau support penentu pada saham TPI ini. Secara broker summary, harusnya lebih cenderung bergerak turunnya, tapi kita masih butuh konfirmasi satu lagi, yaitu apakah dia bisa breakdown support atau tidak pada TPI. Oke? Saran saya jangan entry dulu sampai nanti ada rejection di area support. Jika sudah ada rejection di area support, maka boleh entry dengan target di area supply. Tetapi jika belum dan breakdown support, maka sebaiknya wait and see dulu atau biarin dulu TPI bergerak turun. Lanjut ke saham yang ketiga ada Antam. Oke, untuk Antam boleh kita lihat ya di sini. Trading plan kita di 2 minggu yang lalu sudah taking profit ya. Dan boleh kita lihat analisa saya di minggu yang lalu kalau view saya pada Antam akan naik dulu sedikit ke area supply lalu bergerak turun. Tapi di hari Senin langsung drop ya di sini. Jadi yang masih hold trading plan pada Antam sebenarnya masih profit ya. Masih profit sebesar 2%, tapi lebih baik di taking profit ya. Karena di sini ada distribusi yang cukup besar yang terjadi pada Antam sehingga harga bergerak turun. Tapi secara broker summary memang masih bagus. Dan di sini lebih baik kita cari aman dulu, di taking profit dulu untuk Antam.
Dari sini untuk Antam sebenarnya membuat pola konsolidasi ya. Ini resisten tralanya, ini support tralanya. Jadi dia sedang konsolidasi di area support dan resisten tralanya. Ini biasanya pola konsolidasi seperti ini adalah bullish flag ya namanya. Jadi dia pertama awalnya dia rally ya, bergerak naik, lalu konsolidasi membuat bendera seperti ini. Dan yang menjadi konfirmasi valid pola bullish flag ini adalah dia break dari trendline-nya ya. Break dari resisten trendline-nya. Jika sudah di breakout seperti ini, maka Antam akan valid lanjut bergerak naik. Nah, view saya seperti itu pada Antam, tapi harus dikonfirmasi dulu break dari resisten trendline-nya. Nah, jika nanti belum break dari trendline atau resisten trendline-nya, maka kita harus menunggu supaya bisa entry pada saham Antam ini. Oke. Jadi selama belum break trendline atau resisten trendline-nya, maka Antam masih potensi untuk turun ke support trendline-nya atau ke area demand-nya ya di sini. Area demand ini cukup kuat ya. Jadi view saya pada Antam akan naik sedikit ya. View saya seperti ini, naik sedikit ke area trendline, lalu turun ke area demand, lalu break trendline-nya dan bergerak naik nantinya. Oke. Jadi view saya seperti itu pada Antam karena kalau nggak salah ada akumulasi ya. Coba kita cek lagi. Nah, di sini terlihat ya ada akumulasi dari RKZ. Nah, kenapa saya membuatkan pola seperti itu pada Antam lebih cenderung bergerak naik? Karena adanya akumulasi yang cukup bagus dari tanggal 13 Februari pada saham Antam ini. Jadi sudah 1 bulan diakumulasi, harusnya Antam akan lanjut bergerak naik di minggu depan atau bahkan 2 minggu ke depan. Oke, jadi lebih baik jika ingin entry pada Antam, tunggu break resisten trendline-nya yang ini. Jika sudah di breakout, baru kalian boleh entry pada saham Antam. Selama resisten trendline belum di breakout, sebaiknya kalian jangan entry dulu ya, karena ada potensi Antam akan turun kembali dan kalian akan terseret ke bawah. Jadi lebih baik tunggu konfirmasi saja. Tunggu konfirmasi break trendline-nya, baru kalian entry pada saham Antam. Dari sini boleh kita buatkan trading plan yang baru ya, yaitu buy on breakout pada saham Antam. Nah, di sini akan saya buatkan buy kira-kira di area 1635, stop loss di bawah dari demand, dan targetnya di area 1000, saya naikkan ya, 1640, targetnya di 1800, oke? Jadi saya buy on breakout pada Antam di angka 1640, stop loss di 1510, ya stop loss ya, dan targetnya di 1800 atau resisten 1800. Oke, jadi view saya pada Antam akan seperti itu. Lebih cenderung bergerak naik ke resisten 1800, tapi dengan catatan harus breakout dulu resisten trendline-nya di sini. Oke, jadi boleh tunggu Antam break resisten trendline-nya dulu. Lanjut ke saham yang keempat, ada Pegas. Oke, untuk Pegas boleh kita lihat ya di sini. Sesuai dengan analisa kita, kalau Pegas akan naik dulu ya untuk retest ke area supply, dan setelah itu akan bergerak turun. Jadi view saya pada Pegas masih sama, akan cenderung bergerak turun minimal ke support 1475 dulu. Lalu jika break support ini, maka akan lanjut ke support 1395 sampai 1355. Secara teknikal, trend line-nya sudah di breakdown ya, support trend line-nya di sini. Jadi ini menjadi konfirmasi pada Pegas akan lanjut bergerak turun. Jika kita lihat secara broker summary-nya, oke, masih sama ya. Pegas ada distribusi dari tanggal 5 Maret mulai saat di sini ya. Mulai di bawah ada distribusi yang semakin memperkuat kalau Pegas akan bergerak turun dulu karena memang trennya sudah patah dan diikuti adanya volume distribusi dari asing maupun bandarnya di sini. Jadi view saya pada Pegas masih sama, akan bergerak turun dulu ke support 1475. Jadi sebaiknya untuk Pegas jangan di entry dulu ya, karena view-nya akan lebih cenderung untuk bergerak turun. Jika ingin beli pada Pegas, tunggu dia breakout dulu area supply 1585 sampai 1620. Jika supply ini di breakout, maka Pegas akan lanjut bergerak naik ke supply selanjutnya di angka 1680 sampai 1700. Tapi selama supply belum di breakout, Pegas akan lebih cenderung bergerak turun ke support 1475 sampai 1395. Oke? Jadi lebih baik jangan di entry dulu untuk Pegas karena view-nya lebih cenderung untuk bergerak turun. Nah, kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.